우리가 작전 중에 전사할 경우 우린 신분이 없어야 한다. 야, 이 미친놈들아! 당장 중단 안 시켜? I'm not trying to change the history here. But as soon as I take my hands off, he will die. Cerita diawali di daerah demilitarisasi Korea Utara dan Korea Selatan. Tim Alpha yang merupakan tim pasukan khusus elit Korea Selatan dikirim untuk membebaskan prajurit Korea Selatan yang disandra oleh prajurit Korea Utara. Tim Alpha yang dipimpin oleh Kapten Yu Si-jin berhasil membebaskan sandra tetapi harus mendapatkan luka di perut kirinya. Adalah Kapten Yu Si-jin, tentara pasukan khusus Angkatan Darat Korea Selatan, yang memimpin kelompok khusus yang bernama Tim Alpha, yang terdiri atas 5 orang termasuk dirinya sendiri. Ada Sersan Mayor Sodeong dengan nama samaran Wolf, kemudian Sersan Choi Woo-gon alias Snoopy, Sersan Gong Chul-ho alias Harry Potter, dan Sersan Im Guang-nam atau Piccolo. Suatu hari, Yu Si-jin dan rekannya Sersan Sodeong sedang cuti dari kegiatan pasukan khusus. Dan di tengah keramaian, mereka menghentikan pencuri sepeda motor yang hendak kabur, bernama Kim Gi-bong, menggunakan pistol mainan yang mengakibatkan pencuri mengalami cedera dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dikarenakan oleh kecelakaan tersebut, Yu Si-jin bertemu dengan seorang dokter bedah cantik yang bernama Kang Muyon. Jatuh cinta pada pandangan pertama, Kapten Yu berusaha mencari perhatian Dr. Kang. Namun, Dr. Kang tidak percaya bahwa Si-jin dan Sodeong adalah tentara. Terlebih lagi, nama samaran Si-jin adalah Big Boss, dan mencurigai mereka berdua adalah gangster yang telah melukai pasiennya. Dr. Kang yang tidak percaya dengan Kapten Yu berencana menelpon polisi, dan karena tidak ingin terlibat masalah selama sedang cuti, Kapten Yu merebut handphone dari tangan Dr. Kang untuk memverifikasi identitas mereka. Kapten Yu meminta bantuan seorang dokter tentara yaitu Letnan Yun Myung-ju yang sebelumnya pernah magang di rumah sakit Haesung. Letnan Yun Myung-ju merupakan atasan dari Sersan Mayor Sodeong dan mereka adalah 2 orang yang saling mencintai. Namun Sodeong harus mengabaikan Myung-ju karena pangkatnya dan ayahnya yang merupakan seorang jenderal di tentara angkatan darat. Berawal dari mengobati luka Kapten Yu, seiring berjalannya waktu, romansa terbentuk di antara mereka. Namun, tuntutan pekerjaan membuat Kapten Yu menjadi sosok yang misterius dan harus siap bertugas dimanapun dan kapanpun. Saat mereka akan berjanji untuk berkencan, ada berita bahwa 2 orang anggota PBB telah diculik. Kapten Yu dijemput dengan menggunakan helikopter dan harus pergi menyelesaikan misi sebagai kapten pasukan khusus. Dan sebelum pergi, Kapten Yu berkata bahwa dia akan kembali dengan selamat dan di pertemuan mereka berikutnya, Kapten Yu ingin mengajak Dr. Kang berkencan dengan menonton bioskop. Di perbatasan Afghanistan dan Pakistan, pasukan khusus gabungan Korea Selatan dan Amerika bekerja sama untuk membebaskan 2 orang anggota PBB yang diculik. Saat Kapten Yu harus berjuang di medan perang, Dr. Kang pun harus berjuang di ruang operasi. Saat waktu kencan menonton bioskop yang mereka nantikan tiba, kembali Kapten Yu menerima panggilan untuk menjalankan misi sebagai tentara aktif dan pasukan khusus. Di tengah kondisi film hampir dimulai, Kapten Yu kembali harus pergi meninggalkan Dr. Kang. Di saat yang bersamaan, Dr. Kang mendapatkan berita bahwa dia gagal lulus tes sebagai profesor untuk ketiga kalinya, karena tidak adanya koneksi di rumah sakit tempatnya bekerja, sehingga kemampuannya sebagai dokter bedah yang kompeten tidak berguna untuk membantunya menjadi seorang profesor, karena harus dikalahkan oleh orang yang memiliki koneksi. Dr. Kang menyadari bahwa Kapten Yu bukanlah prajurit biasa, banyak hal misterius tentang dirinya, dan karena perbedaan prinsip antara tentara dan dokter, di mana seorang dokter bersumpah untuk menyelamatkan nyawa seseorang, sedangkan bagi Kapten Yu,
Bisa saja dia membunuh seseorang untuk misi yang dijalaninya. Hal tersebut membuat Dr. Kang memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Singkat cerita, 8 bulan kemudian, Kapten Yu dan tim Alpha ditugaskan di suatu daerah di luar negeri yang baru saja selesai berperang sebagai prajurit penjaga perdamaian PBB. Sedangkan Dr. Kang memilih jalan menjadi dokter elit yang melayani VIP sebagai pasiennya, sembari sesekali menjadi dokter konsultasi untuk acara siaran televisi. Suatu hari, direktur rumah sakit mengajak Dr. Kang untuk berkencan. Namun bertindak dengan tidak sopan, mengajaknya berkencan ke sebuah kamar hotel, dengan bujukan agar karirnya di rumah sakit menjadi lancar. Dr. Kang merasa dilecehkan, dan tentu saja menolak hal tersebut. Keesokan harinya, saat rapat pertemuan direktur rumah sakit mengumumkan kegiatan amal yang dilakukan oleh rumah sakit Haesung untuk memberikan pelayanan medis di daerah yang baru saja selesai berperang. Dan Dr. Kang pun dikirim sebagai pimpinan dokter relawan oleh pihak rumah sakit. Di bandara, tim relawan medis rumah sakit Haesung menunggu pesawat jemputan yang dikirim oleh PBB yang akan membawa mereka ke pangkalan. Dan ternyata di antara tentara yang menjemput mereka ada Kapten Yu, seseorang yang dirindukan namun tidak ingin ditemui lagi oleh Dr. Kang. Kapten Yu dan anggota tim Alpha berjalan melewati Dr. Kang, bersikap seolah tidak mengenal Dr. Kang, sementara Dr. Kang masih terkejut dengan takdir pertemuan mereka. Hidup memang penuh dengan kejutan. Seperti memang sudah ditakdirkan, akhirnya Dr. Kang dipertemukan kembali dengan Kapten Yu. Kang Muyon sebagai dokter sukarelawan dan Yu Si-jin sebagai kapten prajurit yang bertugas menjaga perdamaian. Letnan Yun Myung-ju melaporkan kepada jenderal bahwa ia akan menjadi bagian dari tim medis yang ditugaskan di Kesatuan Taebaek. Jenderal Tentara Angkatan Darat adalah ayah dari Yun Myung-ju. Scene berganti saat Dr. Kang melewati pagar pembatas dan tanpa sengaja menginjak ranjau darat. Kapten Yu yang melihatnya mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa selamat dan bisa menjinakkan ranjau darat selama karirnya sebagai tentara. Tentu saja Kapten Yu hanya berbohong. Panik dengan kondisi tersebut membuat Dr. Kang terjatuh di atas pelukan Kapten Yu. Kemudian dengan santai, Kapten Yu berkata, "Bagaimana kabarmu selama ini?" Tidak suka dengan cara Kapten Yu bercanda, Dr. Kang pun menangis. Kemudian Kapten Yu meminta maaf kepada Dr. Kang. Lalu lagu kebangsaan dikumandangkan dalam apel penurunan bendera di sore hari. Kapten Yu berkata, "Senang bertemu denganmu kembali." Keesokan harinya, di pagi hari para tentara sudah melakukan olahraga pemanasan dengan berlari keliling daerah pangkalan militer. Para tim relawan medis pun memulai hari mereka dengan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para tentara. Dan saat itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang cukup keras. Setelah memeriksa lokasi kejadian, kemudian Kapten Yu melaporkan kepada atasannya bahwa telah terjadi insiden kecelakaan di perbatasan yang menewaskan satu orang terluka, dan satu orang selamat yang telah diserahkan kepada polisi setempat. Mereka adalah pedagang black market yang memiliki koneksi kuat dan melakukan perdagangan senjata. Di saat yang bersamaan, Sersan Sodeong baru saja mendapatkan perintah pemindahan tugas secara darurat oleh Jenderal Angkatan Darat. Kemudian, momen flashback ke saat Jenderal meminta kepada Deong untuk menjauhi putrinya demi masa depannya. Deong bertanya apakah ini sebuah perintah? Kalau kamu menganggap ini adalah perintah, maka aku akan lebih senang apabila kamu melaksanakannya. Sersan Sodeong dan Letnan Yun Myung-ju pertama kali bertemu saat latihan militer, berjalan sejauh 1000 km. Dan Letnan Yun saat itu adalah ahli bedah dari tim medis. Deong sangat bersemangat menyelesaikan misi ini, sampai rela membawakan tas milik anak buahnya agar dapat meminta cuti untuk menghadiri pernikahan mantannya, walaupun ia harus cedera. Melihat hal tersebut membuat Myung-ju marah dan mengkhawatirkan kondisi kesehatan Deong. Walaupun pada akhirnya Letnan Yun datang menemani Sersan Sodeong ke pernikahan mantannya, dengan syarat bahwa Deong bersedia menjadi pacar pura-puranya.
karena dia tidak suka dijodohkan oleh ayahnya dengan Kapten Yu, yang tentu saja tidak ia cintai. Kapten Yu mengajak Dr. Kang ke sebuah tempat di mana terdapat kapal yang karam, yang mana warga setempat meyakini bahwa apabila pengunjung yang membawa batu dari tempat itu, maka akan dapat kembali ke tempat tersebut nantinya. Malam harinya, siaga level 2 telah diperintahkan ke area tim medis. Seorang pasien PIV akan dikirim ke Medicube. Presiden Mubarat yang melakukan kunjungan resmi ke Timur Tengah mengalami kondisi yang kritis dan harus mendapatkan pertolongan medis segera. Tim medis dan tentara bersiap menunggu kedatangan pasien PIV. Namun, karena catatan rekam medis PIV yang banyak disembunyikan, sehingga tim medis sedikit kesulitan untuk mendiagnosa dan memberikan pengobatan, sehingga Dr. Kang memutuskan untuk membedah pasien. Namun, pengawal presiden melarang untuk dilakukannya operasi, dan harus menunggu dokter presiden yang akan tiba 1 jam lagi. Dr. Kang mendesak, apabila dalam 20 menit tidak dilakukan pembedahan, maka pasien tidak akan tertolong. Komandan pangkalan memerintahkan untuk pasukan militer tidak ikut campur, dan membiarkan orang Arab yang memutuskannya sendiri. Kapten Yu bertanya kepada Dr. Kang, apakah dia yakin bisa menyelamatkan pasien ini. Nampak ragu, namun akhirnya Dr. Kang mengatakan bahwa dia yakin dengan penilaian dan kemampuannya. Kemudian, terjadilah gencatan senjata antara pasukan Kapten Yu dan pengawal presiden. Kapten Yu mengatakan bahwa mulai sekarang keselamatan tim medis menjadi prioritas tim Alpha, dan mereka diizinkan menembak balik siapa saja yang mengancam keselamatan mereka. Dr. Kang dan tim medis melakukan operasi kepada Presiden Mubarat di bawah tekanan, karena ini bukan lagi hanya masalah penilaian dan tindakan secara medis, tetapi juga menyangkut urusan diplomatik antar negara. Karena tindakan melanggar perintah yang dilakukan oleh Kapten Yu, akhirnya siaga level pertama telah diberlakukan, dan perang bisa terjadi kapan saja apabila terjadi kesalahan dalam proses pembedahan pimpinan Liga Arab tersebut. Walaupun operasi telah berhasil, tetapi tetap harus ada yang bertanggung jawab, karena dalam militer, apapun alasannya, melanggar perintah atasan mutlak hukumnya, sehingga atas perintah komandan pasukan khusus, maka Kapten Yu harus melepaskan jabatannya dan ditahan di barak gudang peralatan. Dr. Kang mengunjungi Kapten Yu di barak tempat dia ditahan. Dr. Kang merasa bersalah atas penilaian medis yang dilakukannya harus membahayakan karir militer Kapten Yu. Ketika Sersan Sodeong meninggalkan pangkalannya, di saat yang bersamaan di bandara justru Letnan Yun baru saja sampai. Dengan mata berkaca-kaca, Letnan Yun berkata, "Aku baru saja sampai dan kamu akan pergi. Apakah kamu tidak diizinkan untuk berada di sini?" Bukannya mendapatkan jawaban, justru Letnan Yun mendapatkan penghormatan, dan itu membuatnya marah. Sebelum pergi, Sodeong menarik lengan Letnan Yun dan memeluknya. Sodeong dan Yun Myungju kembali harus berpisah. Scene kembali flashback ke saat Letnan Yun menemani Deong ke pernikahan mantan pacarnya, yang ternyata bukan untuk membalas dendam. Justru Deong teringat janjinya untuk membahagiakan mantannya. Dia ingin mantannya menikah tanpa menyesal dan hidup berbahagia. Semenjak itu, Deong dan Letnan Yun menjadi akrab dan sering pergi minum bersama. Seiring berjalannya waktu, hubungan terbentuk di antara mereka. Yu Si-jin dan Dr. Kang dijemput untuk menemui Presiden Mubarat. Beliau berterima kasih karena keputusan dan tindakan mereka berdua sehingga bisa terhindar dari kematian. Mereka berdua diberi kartu free pass yang bisa menyelamatkan mereka dimanapun mereka berada. Namun, Kapten Yu justru menggunakan salah satu kartu itu untuk meminjam kendaraan agar dapat berkencan dengan Dr. Kang. Kemudian, saat sedang menikmati waktu berkencan, Kapten Yu mendapatkan kabar bahwa salah satu temannya gugur dalam misi. Kapten Yu menghadiri pemakaman sahabatnya bersama prajurit dan pasukan khusus.
Kapten Yu mengatakan bahwa rekannya gugur saat sedang membela perdamaian, dan itu bisa saja terjadi padanya kapanpun. Resiko pekerjaannya sebagai pasukan khusus memang tidak pernah menguntungkan bagi hubungan percintaannya. Keesokan harinya, walaupun pihak Liga Arab menginginkan bahwa kedatangan mereka ke Medikip tidak pernah terjadi, namun lain halnya dengan komite disiplin di militer. Kapten Yu tetap melanggar perintah dan dianggap membangkang dari perintah atasannya, sehingga harus dikeluarkan dari kandidat promosi dan dipotong gajinya selama 3 bulan. Dr. Kang merasa khawatir dengan Kapten Yu yang harus menerima tindakan disipliner, mendatangi komandan pangkalan untuk protes, dan langsung diseret keluar oleh Kapten Yu. Bagi Kapten Yu, sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai kapten untuk melindungi rekan, keluarga, dan orang yang membutuhkan. Namun bukan berarti dia tidak terlepas dari pelanggaran hukum militer. Ini bukanlah hal yang bisa diikut campuri oleh Dr. Kang. Merasa kekhawatirannya hanya menyulitkan Kapten Yu, Dr. Kang meminta maaf dan meninggalkan Kapten Yu sendirian di jalanan. Malam hari, di pantry barak militer, Kapten Yu berencana meminum wine yang disimpan oleh Sodeong. Di saat yang bersamaan, Dr. Kang memasuki pantry dan Kapten Yu menawarkan wine kepada Dr. Kang, yang meminumnya langsung dari botol. Sembari bercengkrama, mereka saling meminta maaf atas pertengkaran tadi siang. Dr. Kang pun memuji Kapten Yu yang tampak gagah menggunakan seragam militernya. Dr. Kang menawari Kapten Yu untuk meminum wine, namun Kapten Yu menolak dan mengatakan bahwa tentara yang bertugas dilarang untuk meminum alkohol. Tetapi aku mempunyai cara lain untuk meminumnya. Kapten Yu tiba-tiba mencium Dr. Kang.